Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'ai. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pendengar doa." Di dalam surat Al-Imran ayat 38 ini setidaknya kita membagi dalam dua jumlah yang utama, di mana kita akan memulainya dan membahas terkait apa yang didoakan oleh Zakaria, Nabi Zakaria kepada Allah Ta'ala untuk diberikan keturunan yang baik. Diawali dengan hunalika, artinya di sanalah. Hunalika sejatinya terdiri dari huna, li, dan ka, ya. Huna tentu saja di sini merupakan isim isyarah. Dia kata tunjuk. Mabni ala sukuni, ya, tetapnya atas sukun di sana. Fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena kita tahu dia merupakan dzaraf atau kata keterangan. Ulama ada yang menyebut sebagai dzaraf zaman, ada juga sebagai dzaraf makan, baik kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu. Li di sini untuk menggambarkan ba'd, ya, untuk menggambarkan lil ba'di, untuk menggambarkan sesuatu yang jauh berjarak, sedangkan al-kaf di sini untuk menggambarkan khotob, ya, yang terlibat atau hadir, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi secara singkat kita katakan hunalika ini artinya di sanalah, di mana dia sebagai isim isyarah fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai dzaraf. Berikutnya adalah da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Ya, di sini tentu da'a merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau dengan dalam hal ini fa'il atau pelakunya adalah huwa, yang secara zahir di sini disebutkan Zakaria, ya. Sekali lagi, Zakaria sebagai fa'il atau pelakunya. Sedangkan Rabbahu ini merupakan maf'ul bih atau objeknya, sehingga Robba di sini merupakan isim yang mansub sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya adalah fathah di sana, Robba sebagai mudhof. Karena kita tahu Rabbahu ini susunan mudhof, susunan idhofah yang terdiri dari Robba sebagai mudhof dan alha sebagai mudhofun ilaih. Dan ini sekali lagi merupakan jumlah, ya, sebuah kalimat yang diawali di sini ada da'a, sebuah kalimat yang diawali oleh fi'il, ada fa'ilnya, tentu di sini ada maf'ul bihnya. Da'a Zakaria rabbahu, Zakaria berdoa memohon kepada Tuhannya. Kalau kita perhatikan maka tadi disampaikan da'a merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Tentu karena dia mutasharrif, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi biasanya susunannya terdiri dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung, atau kalau ditambahkan dengan tertentu seperti sa dan saufa maka menjadi akan berlangsung. Kemudian yang ketiga susunannya adalah masdar, kata kerja yang dibendakan. Kemudian ada fa'il, pelakunya maf'ul yang dikenai perlakuan atau objeknya. Kemudian berikutnya ada fi'il
amr, kata kerja perintah, serta yang terakhir adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah sehingga dia menjadi jazm ya, majzum, dan tentu saja kita menyebutnya sebagai fi'il nahyi atau kata kerja larangan. Maka di sini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah da'a, yada'u, du'aan, da'in, mada'uun, ud'u, la tada'u. Ya, berikutnya kita juga bisa mentasrif secara lughawi. Dalam hal ini kita akan menemukan kata yang tepat, kata yang pas. Tentu di sini dalam hal ini berkaitan dengan dhomair atau dhomir-dhomir yang menjadi fa'il atau pelakunya. Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, da'a, da'awa, da'au, da'at, da'ata, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Maka di sini da'a merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini berkaitan dengan dhamir huwa yang sejatinya pada kesempatan kali ini terlihat bahwa pelakunya secara zahir huwa itu siapa? Adalah Zakaria, Nabi Zakaria ya. Di sini da'a Zakaria. Berikutnya adalah qala rabbi. Seraya berkata, dia berkata. Siapa yang berkata? Zakaria berkata. Rabbi, ya Tuhanku. Tentu saja di sini qala kita tahu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau yang sudah sering kita bahas. Sedangkan Rabbi di sini tentu munada ya, dia sebagai kata yang dipanggil ya. Sejatinya sekali lagi dia ada huruf nida yang di awalnya ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku. Habli di sini habli diterjemahkan berilah aku. Ya, di sini hab merupakan fi'il doa ya. Secara umum memang dia masuk kategori fi'il amr, kata kerja perintah, tetapi tentu kita tidak bisa memerintah Tuhan. Yang ada adalah kita meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah Ta'ala. Maka di sini fi'ilnya adalah fi'il doa ya, kategorinya, meskipun sama dengan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya tentu dhamir mustatir ya, takdirnya adalah anta, artinya engkau, dalam hal ini Allah ya. Hab, berilah, li, aku, untukku ya. Tentu saja li ini merupakan susunan syibhul jumlah ya, yang tentu saja dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Dalam hal ini adalah hab ya, berilah untuk aku. Kalau kita perhatikan tadi disampaikan hab merupakan fi'il amr atau fi'il doa dalam hal ini, karena ini merupakan permohonan kepada Allah Ta'ala. Kita juga bisa mentasrif ya, mentasrif dalam hal ini adalah tasrif istilahi maupun tasrif lughawi. Secara istilahi sebagaimana tadi yang disampaikan, maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari wahaba, yahabu, wahban, wahibun, mauhubun, hab, la tahab. Ya, ini secara istilahi di mana hab di sini merupakan fi'il amr, dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi ya, berkaitan dengan dhamair, dalam hal ini fa'il atau pelakunya. Tentu saja karena ini adalah fi'il amr atau fi'il doa, tentu ini berkaitan dengan dhamir yang mukhatab ya, khotab yang hadir atau terlibat dalam proses dari apa yang sedang disampaikan. Maka di sini dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ya. Maka
di sini hab, haba, habu, habi, haba, habna. Maka di sini hab merupakan fi'il amr dengan fa'il, pelakunya adalah anta. Kita memohon kepada engkau. Engkau Zakaria berkata kepada, berilah aku, berilah wahai engkau, dalam hal ini Allah Ta'ala sebagai sang pemberi dari apa permohonan itu. Milladunka, dari sisi engkau. Tentu milladun ya, tentu di sini ya, min ini merupakan huruf jar, tentu menjadikan isim berikutnya menjadi majrur, yang kebetulan di sini ladunka ya merupakan susunan idhofah ya, yang tentu saja di sini min ladunka, dari sisi engkau, dia sekali lagi susunan jar majrur, tentu dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya dalam hal ini hab ya, atau juga ulama juga menggambarkan bahwa ini berkaitan dengan keadaan atau hal dari dzurriyatan yang akan kita bahas di kalimat berikutnya ya. Apapun milladunka ini tentu merupakan susunan jar majrur, dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna. Apakah keterkaitan maknanya dengan hab sebagai fiilnya atau keadaan terhadap dzurriyatan ya, dzurriyatan di sini ya keturunan ya, atau seorang anak, dalam hal ini seorang anak, thayyibatan ya, dzurriyatan thayyibatan. Jadi dalam hal ini seorang anak yang baik ya, tentu dzurriyatan sekali lagi tadi meminta, apa yang diminta di sini ada maf'ul bihnya, objeknya yakni berilah aku dari sisi engkau, yakni seorang anak, dzurriyatan. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih atau objek yang ketika dalam keadaan sebagai maf'ul bih tentu mansub, maka tanda nasabnya adalah di sini fathah, kebetulan fathah ten ya, karena yang dimaksud di sini seorang anak ya, seorang anak yang apa? Yang baik, thayyibatan ya, thayyibatan. Kalau kita perhatikan ya, polanya sama dengan dzurriyatan, sama-sama di sini boleh dikatakan ada tak marbutohnya. Kemudian sama-sama di sini juga ada fathahnya juga fathaten ya. Maka kalau terlihat pola seperti ini, maka kita sedang berbicara tentang naat man'ut sifat mausuf. Maka thayyibatan dia tapi dia ngikut sebagai sifatnya dari dzurriyatan, sehingga sama ya, sama-sama mansub, dan ketika di situ sama-sama ten ya, sama-sama fathah ten. Dzurriyatan thayyibatan, seorang anak yang baik. Jumlah yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan, kita setidaknya berbicara dalam dua jumlah. Yang kedua adalah innaka sami'ud du'ai, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Jadi kita juga sering membahas terkait bagaimana ada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar, tiba-tiba dimasuki oleh amil nasih, awamil nawasih atau amil yang merusak, di mana salah satunya adalah inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya inna yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka dia merusak, dia merubah inna dan saudara-saudaranya menjadikan mubtada menjadi isim dan isim itu menjadi mansub, sedangkan khobarnya rofa atau marfu. Sehingga di sini secara sekilas kita bisa katakan innaka ini adalah inna dan isimnya inna, sesungguhnya engkau. Sedangkan sami'ud
du'ai sami'u. Kenapa harokat akhirnya adalah dhamma? Karena dia adalah khobarnya inna. Sedangkan kenapa du'ai harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih yang wajib majrur. Karena sami'ud du'ai, ya, pendengar doa ini sebagai satu rangkaian utuh yang kita sebut sebagai idhofah atau frase atau tumpukan kata yang dimana sami'u sebagai mudhof, ad-du'ai sebagai mudhofun ilaih. Demikian yang bisa sampaikan, maka kita bisa katakan bahwa kita bacakan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat ke-38 ini, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'ai. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Mudah-mudahan ini juga menjadi doa terbaik kita bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum dikaruniai keturunan atau anak. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.